Akhirnya Cep, Apa? hosting podcastnya kita pindah. Pindah kemana? Pindah migrasi Cuk, migrasi. Kemana? Kalimantan? Enggak, pindah dari hosting yang satunya ke hosting yang lain. Pindah kemana? Ya ke First Story. Lah, kok pindah? Kenapa? Ada kelebihan-kelebihan yang di First Story. Ini semacam kayak hosting Palu Gada. Apa yang lu minta, gua ada. Oh, maksudnya gimana sih? Ya, jadi ada beberapa kelebihan. Ini kelebihan pertamanya itu free 100%. Yang kedua itu bisa up episodenya itu bisa dijadwalkan, Cep. Oh, gitu tuh. Terus yang ketiga nih yang paling enak nih. Kalau yang di sebelah CS-nya itu kan pakai bahasa Inggris. Nah, kalau yang ini CS-nya pakai bahasa Indonesia, Cuk. Oh, terus selain itu Ada F-Link. Ada lagi, Mas? Ada lagi yang jelas ini fitur monetisasinya. Emang aplikasi mobilenya ada, Mas? Ada aplikasi mobilnya ada, tapi belum masuk Indonesia sayangnya. Doain aja cepatnya nih. Amin. Terus tapi kalau pertanyaan aku sih, Mas, monetisasinya gimana? Nah, monetisasinya itu nanti ada perhitungannya sendiri. Nanti kalau mau tahu dari tim CS-nya akan menghubungi kita lewat DM di IG. Nah, yang paling enak adalah TF-nya itu bisa rekening ke bank lokal. Jadi nggak perlu pakai PayPal. Ribet PayPal kayak gitu. Betul, nggak perlu. Gapai potensi maksimal podcast teman-teman dari Tools dengan platform hosting terbaik Untuk kita para podcaster. Yuk daftarkan podcastmu di firststory.me dan bawa mimpi podcastmu menjadi kenyataan. Wadidaw. Dengan saya Eko. Dengan saya Ari. Selamat datang di podcast Pura-pura Kritis. Hore, kita ketemu lagi di sini. Sudah lama. Sudah lama. Kamu nggak ngomong nih, udah lama nih. Di episode ini udah season 2. Wah, makanya openingnya beda. Say hi, halo. Say halo. Ini editorku mulai ngomong. Mau kita bawa apa nih hari ini? Kita ada keresahan apa hari ini? Keresahan mungkin sebenarnya banyak sih Mas keresahannya. Cuman mungkin dari sini saya mau meng-highlight tentang keresahan-keresahan di jalan. Keresahan di jalan kepiye maksudnya? Oh, yang tadi ya, yang aku ngomong sama kamu masalah yang pas kita lihat video TikTok apa. Oh iya. IG tadi ya? Yang Reels ya? Iya. Yang seorang ibu ya, kalau kita ngeliat ibu-ibu ya. Jadi mama super. Ya, mama super. Ada ibu-ibu tuh di situ tadi kan ya terlihat kan Mas. Karena kesarannya dia ngelawan arah kan. Hasil ngelawan arah. Merugikan si tukang jualan bakso kalau nggak salah tadi. Oh ya, dari captionnya kan gitu ya. Iya. Jadi tukang jualan bakso, jadi ibu-ibunya tuh nyebrang, terus abang tukang bakso ini mari sini nih. Ya bingung. Mungkin kaget. Karena kan bingung tuh dia di tengah, terus motornya ada 2 arah, dari abang tukang bakso itu ada 2 arah, terus yang satunya bisa lewat, yang satunya kena ibunya kayaknya kena knalpot ya kalau menghindari ya di tempatnya. Karena bingung. Iya. Nah, itu akhirnya si abangnya malah mandi kuah panas. bakso. Sampai berasap. Tapi mohon maaf ya, bukan kita mau meledek, enggak, cuman saya turut sedih ya, karena kan itu kan karena kelalaian orang lain. Dan yang sebenarnya yang kenapa kalau kita mention, karena si ibu ini nggak mau berhenti. Nah, parahnya itu dia cuman berhenti ngelihat doang kabur. Nah, itu loh, itu yang salah sebenarnya. Kayak anjing. Jangan gitu. Terus apa yang mau kita bahas apa ini sebenarnya ini? Ya mungkin kita sedikit menekankan gitu. Menekankan kenapa? Ketika di jalan tuh kita lebih hati-hati gitu. Nah, tapi kitanya sudah hati-hati, kadang-kadang orang lain nggak hati-hati. Nah, itu sebenarnya faktor masalahnya tuh di situ, Mas. Oh, faktor masalahnya di situ. Iya. Ketika kita udah hati-hati, orang lain nggak hati-hati, kan berarti sebenarnya problematikanya ada di orang lain. Iya, betul. Ya kan, berarti ketika orang lain kurang hati-hati, berarti minimnya pengetahuan kan tentang lalu lintas. Betul. Iya, nah, kan? kalau aku sebenarnya kemarin aku sudah sering ngobrol juga sih sama Mas Fauzan, sama Mas Tegar, apalagi sama Mas Cepi. Kita udah ngobrol masalah sebaiknya, tapi off the record ya, maksudnya off the record. Sebaiknya itu kalau di Indonesia itu tes SIM itu
yang utama bukan yang zigzag terus yang muter angka 8 itu nggak penting, walaupun pentingnya adalah menghindari lubang sebenarnya. Iya. Tapi sebenarnya merugikan sekali karena apa, zigzag kita bisa zigzag atau angka 8 pun, tapi kalau kita nggak bisa mengendalikan motor sama aja. Ya nyatanya mungkin kasus kayak ibu tadi kan. Iya. Nah mungkin dia naik motor juga iga-igi lah Ya. apa ya, masih kayak iga-igi apa? Masih kayak kurang bakoh Betul. ya kan? Kalau kita lihat dari videonya kayak gitu Iya, ya. maksudnya dari dia ngelangkah di motor pun kakinya masih kayak goyang-goyang. Iya. Itu kan membuat orang juga ini mau kemana nih arahnya Iya. nih, gitu. Dan yang parah lagi dia ngelawan arah tadi kan. Iya, nah makanya itu kan yang lebih baik adalah memahami rambu lalu lintas sebenarnya. Jadi kayak di beberapa negara kayak Taiwan, kayak Singapura itu tes SIM-nya itu justru tes di jalan gitu ada kecepatan 30, dia harus 30 km. Terus habis itu ada ada rambu, misalnya ada rambu anak-anak dan lain sebagainya, dia pelan-pelan, dia ini nggak kayak di kita udah dikasih rambu 60 km jalannya 90 km. ya itu loh, itu juga kejadian sama saya sih. naik di tol itu biasanya 60 kilo, apa sih 60 kilo? 90 dong, 100 dong kalau bisa 100. Tapi nanti habis itu tagihan. Dapat kena pelanggaran elektronik ya. Tilang elektronik. Aduh, kayak barusan yang lewat tuh. Wah, itu juga iya tuh. Kesalahan. Jadi mungkin emang perlu sih kayak gitu. Kita memberikan edukasi lebih terkait rambu-rambu lalu lintas. Iya sih ya. Kalau kamu ada case nggak yang kamu tahu, ada kasus nggak yang kamu tahu? Mungkin ini deh, kasus-kasus yang mungkin belum lama ini yang soal ibu-ibu yang tertabrak kereta api itu loh Mas. Oh iya. Kan? Nah, kan mungkin ya secara logika pun harusnya ketika lewat trail tuh kita hati-hati, dan secara logika pun kereta kalau mau lewat jalan mesti klakson kan, membunyikan. Iya, semboyan 35-nya ada. Nah, 935 940. Itu kan mungkin karena faktor kekurang hati-hatian juga ya, walaupun ya. Tapi padahal waktu itu pelangnya udah ditutup toh. Itu nggak ada pelangnya Mas. Oke. Oh, yang itu. Iya. Karena ada dua nih. Aku lihatnya ada dua. Tapi yang ini yang nggak ada pelangnya. Yang ini nggak ada pelangnya. Iya kan. Nah, harusnya kan maksudnya secara logika berpikir kan ketika kita lewat rel kereta api kan paling nggak nengok lah, apalagi nggak ada pelangnya. Oh iya. Nengok kanan kiri. Iya. Dan mungkin yang di situ kan kayak etal aja lurus. Di video istiqomah itu. Ya. Iya. Istiqomah lurus, gua nggak ketabrak apa-apa, gua paling manusia paling kuat di bumi. Ternyata kan tidak bisa, Bos. Malah merugikan diri sendiri. Iya. Tapi malaikatnya enak tuh. Nyambut. Ya nggak gitu juga sih. Iya sih. Ya makanya mungkin hal-hal kayak gini tuh sebenarnya bisa diminimalisir kan. Betul. Kecelakaan yang bodoh itu bisa diminimalisir lah. Terus kalau aku ngelihatnya sih banyak di Jogja, itu banyak rambu-rambu itu malah kita langgar sendiri. Contoh kasus kayak misalnya ada lambang Forbodden. Forbodden itu yang kalau teman-teman tahu itu yang warnanya merah dan strip putih atau nggak boleh lewat lah bahasanya gitu. Itu kita masih aja ngambil jalur itu kadang-kadang. Contohnya mungkin di Sturan ini sendiri sih. Oh iya, yang kan? situ nih, yang dekat cuman arah ke utara, cuman masih banyak yang ke selatan. Ke utara mana? Yang mana? Yang jalan itu Mas, dari karaoke ke utara itu. Karaoke ke utara. Sebentar. Enggak, ini kan ada BRI. Nah, itu kan terus selokan kan. Terus ada kalau lurus nggak boleh, harus ke kiri itu loh. Oh iya. Itu kan masih banyak orang-orang lurus kan. Betul, orang lurus, betul. Ya situ. Dan lagi ada tanda lagi, ada 2 tanda di situ, ada 2 sign. Nggak boleh kanan. Nggak boleh ke kanan. Dan ini banyak orang-orang itu belok ke kanan. Aku suka. Aku sayangnya juga. Wah, ini termasuk kita membahas diri kita sendiri ini. Tapi pernah nih, aku di situ aku klakson orang itu dan orang itu malah melirik. Harusnya kan mengakui ya bahwa maaf Pak, kita salah gitu loh. Tapi kalau itu enggak, itu malah melirik gitu loh. Melirik malah dia ngomyang kan. Nah, aku takutnya kalau ngomyangnya dia itu doa. Sibuk gini. Wah, aku takut itu. Sumpah itu aku takut banget itu. Cuman waktu itu aku berhenti, mobil itu tak berhentiin, aku berhenti terus tak panggil bapaknya.
Jadi tak panggil, bapaknya juga balik sama emosi. Cuman aku bilang, Pak, bapak tes SIM-nya gimana? Apa nggawa tes SIM gitu kan? Loh, bapak tes SIM-nya gimana? Bapak lihat tanda nggak? Sign nggak? Kalau bapak saya tabrak, bapak saya nggak salah aku. Iya. Nah gituin toh. Bapaknya yang salah. Bapaknya yang salah. Tapi kalau saya nabrak saya nggak salah. Saya cuma mau menyelamatkan bapak gitu loh. Saya negur bapak karena saya tahu di sini sign-nya bapak nggak boleh belok kanan. Iya. Gitu loh. Maksudnya harus muter dulu. Kalau enggak, bapak ambil yang jalan sini, bapak motong, bapak masuk dalam, bapak ambil kanan, nggak apa-apa. Saya nggak akan mempermasalahkan. Tapi kalau bapak ambil langsung kanan, saya tabrak, ya saya nggak salah gitu loh. Aku ngomong gitu sih, gitu loh. Tapi kadang kayak gitu karena rambu-rambu di kita tuh kadang juga karena sembunyi. Sembunyi itu yang paling sering itu sembunyi. Jadi kalau rambu-rambu kita tuh nggak kelihatan sebenarnya. Iya, pastinya entah kadang nggak Ketutupan, kelihatan, entah ketutupan kadang pohon, rusak nggak dipeduliin. betul, ya. rusak nggak dipeduliin. Kayak beberapa tanda ini juga kayak di perempatan OB sebelum dipasang lampu merah. Iya. Itu kan ada tulisannya lewat sini dari jam berapa sampai jam berapa, gitu iya ya. kan. Nah itu aja nggak diindahkan, digubris nggak digubris. Nggak, kayak yang penting lewatlah los. Iya. Dan itu juga karena orang mikirnya polisi, mohon maaf ya Pak polisi ya, karena mikirnya orang pada bilang udahlah ditilang ya tilang, bayar gitu. Iya, lagian juga nggak pernah kan ditilang soal hal itu juga kan. Iya, soal rambu itu nggak pernah. Iya, Paling marka jalan. Marka jalan yang paling sering itu marka juga. jalan yang ditembak. Nah ini mungkin untuk Bapak Kapolri, Bapak Kapolda bisa saling membenahi lah. Iya. Karena kita juga ada orang-orang yang peduli sebenarnya sama hal-hal kayak gitu. Gitu Ya loh. marka jalan aja kadang juga nggak kelihatan kan Mas. Ya marka jalan juga nggak kelihatan tuh. Kadang-kadang udah putus, udah hilang, udah ini, ya, terus kita mau ini gimana? Nah sama orang juga nggak tahu tuh marka jalan antara marka jalan yang lurus sama yang putus-putus. Iya. Nah itu orang nggak tahu tuh. Nggak tahu. Itu kejadian sama om kita. Om siapa? Bapaknya Nisa. Oh ya Pak D kalau saya. Ayo kalau kamu Pak D ya, saya lupa. Nah itu waktu kejadian waktu di mana itu? Nganjuk ya. Nah waktu di Nganjuk Terabas itu. Harusnya nggak boleh. Kalau wong wetan atau teman-teman dari mana? Teman-teman dari Jawa Timur itu istilahnya minta telek. Oh iya. Nah, minta telek. Wah, gue minta telek gitu ya. Salahan. Nah, itu kejadian tuh. Minta telek beneran. Udah minta telek semi mati. Kejadian itu. Itu combo yang menyenangkan itu. Sudah jatuh tertimpa tangga. Iya. Kan? Habis itu mau nggak mau yang bayar inilah kita sidang lah. Iya. Waktu itu sidang, tapi waktu itu Om nggak mau kalau bayar itu nggak mau, dia maunya sidang. Iya. Dan untungnya waktu itu di Nganjuk lama. Jadi bisa langsung sidang ya? Bisa. Dia bilang sidangnya nanti seminggu lagi Pak. Oh nggak apa-apa, saya di Nganjuk 2 minggu. Ditantang malah sama Om. Ya wis udah sidang aja. Iya. Nggak habis berapa juga sih gitu loh. Gitu. Nah kalau selain itu sih kalau aku ngelihatnya ini ya apa ya, sirine tuh. Oh iya. Kan sirine itu juga. Sebenarnya banyak sirine ya, maksudnya kayak tipe-tipe sirine ketika darurat, sirine ketika cuman kayak ya biasa gitu kan. Iya, nah yang sirine yang sekarang kan ada bermacam-macam. Kayak salah satu contoh ada sirine yang mirip kayak kereta api. Iya. Gitu kan. Nah itu aku kan juga sebenarnya aku juga nggak ngerti itu sirine itu tentang apa. Nah edukasi sirine ini penting nih sebenarnya ke warga, ke semuanya lah. Apakah nanti Bapak Kapolri atau ini membuat YouTube tentang atau short video atau IG Reel atau TikTok mempelajari tentang itu kan juga bisa gitu loh. Iya, karena mungkin emang sebenarnya sirine kan juga ya kayak mungkin asal tanda. Asal bunyi gitu loh. Iya. Kita nggak ngerti tuh tanda-tandanya ini ada pejabat lewat atau kalau pejabat sekarang mohon maaf nih Pak Jokowi kan nggak mau pakai ada sirine karena menurut beliau adalah berisik. Iya, memang berisik sih. Memang berisik sih gitu loh. Kalau mau minta jalan ya minta jalan aja, cuman nggak usah sampai segitunya gitu loh, maksudku tuh itu. Nah itu aja sih kalau aku lebih ke apa tanda tuh sign apa sirine itu gimana bunyinya, karena kalau bunyinya sama kayak di
jalan kereta api atau palang spur, Iya. kita bingung lagi tuh. Nah ini ada Kereta malah ada mana kereta ya? mana yang lewat kan nggak ada kereta nih. Kita lewat jalan raya nggak ada kereta nih, kok Iya. ada tiba-tiba ninu kan bingung loh, ini kereta mana yang mau dibawa kan gitu. Ternyata relnya pindah. Ya itu sirine tadi. Yang unik kan yang waktu di mana dia, di daerah mana itu? Yang mana? Yang itu loh damkar. Oh. Yang di TikTok itu loh yang rame, yang TikTok sama IG Reel itu Iya, rame. iya. Yang ada mbak-mbak di sirine dihidupin malah Tapi dia lari. kabur. Itu ada indikasi tahu. Indikasi apa? Iya, indikasi kalau mbaknya itu mantan open BO. Kok bisa? Nah, kalau suara sirine lari. Oh iya, polisi ya. Aku mau dikejar. Dia malah lari. Itu yang aku kocak itu ininya damkarnya. Kenapa? Ya damkarnya kan langsung bilang, mbak jangan lari, mbak jangan lari. Mungkin takut disemprot Iya. kali ya. Takut ditangkap itu lebih tepatnya. Itu bener-bener motor jatuh loh, dijatuhin loh sama dia. Mungkin karena Iya refleksnya terbiasa kalau malam ada polisi ada ya. gerebekan. Bisa Nah, kalau ada jadi. yang membenarkan bahwa dia kan pakai jilbab. Ya sekarang, kalau dulu kan kita nggak tahu. Iya. Iya pakai jilbab siangnya kan, malamnya. Barung. Ups, salah. Ya itu sih. Jadi kalau kamu menurutmu banyak nggak, maksudnya pelanggar rambu gitu? Banyak. Masih banyak banget ya. Banyak. Sekarang aku punya cerita lucu sih. Apa sih? Ini belum lama ini. Jadi kalau Mas Eko di Gejayan, lampu merah Gejayan Iya, itu, iya. yang dekat kuburan UGM. Iya. Karena kalau dari utara nggak boleh putar balik. Betul. Nah, aku sama temanku putar balik tuh di Rambus itu. Tapi ada orang yang ngingetin aku, dia nggak pakai helm. Woi ngelanggar woi. Tapi posisi orangnya nggak pakai helm, sama-sama salah tapi dia ngingetin negur gua salah gitu. Pokoknya oke lah kalau dia pakai helm Dia terus lengkap, iya dia gitu tertib. kan. Tapi dia berdua boncengan nggak pakai helm semua mas. Kayak terus aku sama temanku wah angel kayak gitu. Ayo wong salah wong lorok ya. Enggak, orang salah ngingetin orang salah. Iya. Maksudnya kan kecuali kalau dia helm. Pelanggar Kan? woi. Harusnya kamu balas, "Woi, helm woi." Gimana kan langsung akan putar balik terus dia di belakang bener woi ngelanggar woi gak boleh putar balik gitu kan. Ya udah terus aku sama temanku kan kaget kan terus tak lihat ternyata dia bablas gak pakai helm berdua goncengan. Ya wah anjing ini orang juga gak bener kan. tapi unik loh, maksudnya pelanggar di tempat kita tuh unik. Iya, ngasih tahu orang lain tapi dirinya sendiri melanggar. Ya ini emang kayak ini orang keabsurdan kita nih sebenarnya. Enggak, kalau kita sendiri juga kadang-kadang gitu loh, maksudnya kan ya mungkin niatnya baik kan, niatnya baik mengingatkan tapi ya gitu juga sih, melanggar ya tetap melanggar, salah ya tetap salah gitu loh. Nah tapi ada satu lagi nih. Kan banyak juga nih anak-anak di bawah umur udah dibawain motor. Kamu dulu dibawain motor pertama kali umur berapa? Sebenarnya boleh naik motor? Boleh naik motor habis SMA sih mas. Cuman aku waktu SMP pernah pertama kali naik motor. Bener-bener aku belum pernah nyoba motor. Tapi aku udah sampai mana coba tuh pak? Nggak tahu. Sampai UIN. Jauhnya. SMP kelas 1 loh itu aku. Wih, jauhnya. Oh enggak, kalau kamu dulu SMP kelas 1 kamu udah bongsor nih. Enggak dong, aku masih kecil mas. Aku bongsor tuh mulai SMP kelas 2. Aku SMP oh iya, masih kelas 1 tuh masih ya, imut-imut lucu. Enggak imut lucu juga, kamu udah preman. Terus enggak. Kan jadi kan aku kalau pulang Jumat tuh. Nah, kebetulan ibu enggak di rumah, bapak enggak di rumah. Dulu waktu motornya ibu masih Supra. Nah, jadi aku kebetulan emang mau beli sesuatu di dekat UIN. Terus aku bingung lah mau naik apa kan. Terus aku cek di rumah, wah ada motor gitu kan. Dan itu tuh pengetahuan motor masih cetek, beneran nggak tahu ya. Aku ngelanggar lampu merah. Aku lewatnya mana? Selokan Mataram, dari rumah Selokan Mataram terus. Nah terus putar balik, terus lewatnya restoran sini, lewat sini kan. Nah habis itu terus pas aku lewat yang jalan diomongin Mas Aik tadi yang kita omongin di Bawarsari, harusnya nggak boleh lurus. Aku lurus, soalnya nggak lihat.
sama bapak terus mas satu arah mas, kaget lah aku kan, otomatis langsung ya udah aku putar balik ya sampai terus muter lewat jalan sini sampai Kejayaan baru kamu belok kiri. Baru belok kiri. Ke SMP kelas itu bener-bener pertama kali aku naik motor tapi udah langsung ke Jogja. Iya, kamu enggak maksudnya gini, rumahnya Nuha ini juga di Sleman, di Jogja juga. Cuman maksudnya dia yang ke tengah kota. Jadi dia rumahnya Nuha ini di daerah Prambanan, di daerah Prambanan sana. Dan dia harus waktu itu SMP menempuh jalan yang lumayan panjang. Kalau jalan biasa, maksudnya jalan yang enggak yang abnormal ya, jalan yang normal itu dia harus melewati lawannya dia itu bis sama truk itu jalan provinsi lah, jalan provinsi. Tapi dia memilih untuk lewat daerah Selokan Mataram. Itu kalau teman-teman nanti pada ini nyari di situ, dia memilih untuk mengikuti jalur itu karena itu jalur yang paling safety sebenarnya. Iya, yang pertama itu, yang kedua karena sepi. Nggak ada polisi. Iya. Karena kalau ada polisi aku gemeter. Iya, kamu karena takut ya. Iya, bener-bener pertama kali naik motor tapi langsung sampai ke UIN. Dan aku wes nganu gigi itu pakai feeling, pakai kan motornya aku waktu itu motor ibu Supra kan. Iya. Ya itu. Feeling aja kalau udah ngeden pindah kiri. Iya. Ya itu benar-benar wow, walaupun sampai sekarang pun aku juga nggak punya SIM. Belum punya SIM. Iya, makanya dia ngojol juga pakai punyaku. Ya, tapi itu kamu belajar itu. Aku dulu terus terang aja belajar naik motor itu SD. Cuman belajar ya, belajar. Tapi bener-bener mengendarai di jalan itu terus terang aja SMA. SMA kelas 1 mau ke kelas 2 itu aku baru naik motor. Tapi dulu juga accidentnya banyak tuh di motorku yang Supra itu. Itu kan udah kalau motornya bisa nangis itu. Kenapa? Kenapa? Wah, ini Pak, tabrakan udah berkali-kali Pak itu. Wah bener, motor Supra aku tuh motor yang pertama kali aku coba untuk mental hebat. Aku nyium aspal itu udah berkali-kali ya naik motor itu. Bener. Kejadian pertama aku kalau nanti kamu bisa cerita deh. Kejadian pertama kali aku nyium aspal itu waktu di daerah stasiun Klaten. Nah, itu waktu kita masih SMA. Itu aku habis ngisi bensin terus aku mau ke arah Pasar Seragu, kalau nanti pada dengar semuanya ya. Pada tahu Pasar Seragu. Nah, di situ ada ibu-ibu tuh nyebrang. Aku itu udah dengan kecepatan yang enggak begitu tinggi sebenarnya. 40 lah, 40. Aku waktu itu masih ingat banget 40. Nah, ibu-ibu itu tuh naik sepeda, ya dorong sepeda ibu itu mau ke pasar kayaknya. Nah, tapi itu mau nyebrang. Nah, dia tuh enggak melihat saya sedang memacu kendaraan. Sepeda. Dia malah dorong gitu sepedanya. Ya aku nabrak dong. Ya nabrak aku sedikit shock kan. Aduh, piye gini. Tapi ibunya habis itu terus jalan lagi. Etal aja udah. Ya sepeda yang aku tabrak sepeda unto. Nah, kalau teman-teman tahu sepeda zaman dulu, kalau orang Jawa bilang pit jengki lah. Pit jengki zaman dulu atau sepeda zaman dulu itu kan besinya besi beneran, Bos. Lah motorku tuh kalah. Malah motorku kiproknya yang kena. Kiprok apa namanya? T-nya yang kena. Wah, kok malah T-ku goyang. Wah, ini nggak bener ini. Ya gitu. Kalau aku itu yang pertama kali aku kecelakaan itu. Yang kedua sampai sekarang bikin dengkulku nggak sehat. Itu di dekat rumahmu di Kalasan. Akhirnya nggak sehatnya karena apa? Kopong. Telek dibuka juga. Salah satunya itu sih. Nah, tapi aku karena kecelakaannya di situ pas di jembatan. Di jembatan apa itu namanya? Kaliopa itu. Kaliopa. Aku pas kecelakaan di situ sama temanku. Yang temanku sekarang udah di mana? Di mana tuh? Kalimantan. Jadi kecelakaannya tuh karena temanku yang kerja di Kalimantan ini dia mau menghindari polisi. Karena waktu itu di situ kan banyak banget polisi. Nah, kan itu maksudnya cuma ngatur sebenarnya. Nah, temanku trauma karena ketilang di daerah Pengok. Kalau Pengok itu di Balai Asa Jogja. Nah, kita waktu itu
tujuan dari Klaten mau ke Parangtritis, tapi kita kena tilang di situ temanku. Iya. Nah, otomatis waktu balik dari Parangtritis kita kan masih pakai jalur normal. Jalur yang tidak lewat Jalan Wonosari, tapi jalurnya jalur biasa. Nah, di jalur biasa ini ketemulah di situ. Nah, pada saat ketemu di situ otomatis grogi dong. Iya. Nah, pada saat grogi ngelihat polisi dia membelok dulu ke arah mau ke rumahmu gitu loh. Nah, pada saat mau ke rumahmu itu dia muncul lagi, dia maunya ngambil sisi yang kanan biar nggak ketahuan polisi gitu loh. Iya. Dan petakannya adalah aku dari barat. Aku dari barat, dia nggak lihat kalau aku dari barat, dia ngambil aja. Wah, aku nabrak dia. Biar. Itu kecepatan kita tinggi 60 sampai 70. Ya, mental itu sama temanku tuh namanya Mbak Inon. Nah, ini sorry ya Mbak Inon ya, aku ceritain. Ini jadi aku goncengan sama Mbak Inon nih. Sama Mbak Inon itu aku lebih paniknya sama Inon. Karena Inon itu jatuhnya kan boncengan nih berdua nih, aku cewek cowok nih kan, boncengan karena dia nggak berani bawa motor kalau jauh. Nah, dia tuh kalau aku jatuhnya dia ke kiri nggak apa-apa, tapi dia jatuhnya ke kanan. Nah, aku takutnya ada bis di belakang gitu loh. Aku cuma takutnya itu. Begitu aku jatuh, Inon piye, Inon gimana gitu. Nah, terus dia berdiri, aku rapopo. Nah, langsung ya udah. Terus aku di ini, nah itu dengkulku sakit sampai sekarang. Nah gitu, itu yang sampai sekarang ya, maksudnya sampai sekarang, dan itu fatal banget itu kalau aku. Berarti mungkin dengkulnya ini mungkin kalau dulu bisa diminimalisir hal-hal gitu ya, mungkin efek sampingnya. Gue jomono cok. Iya berarti yes. Memang harus berhati-hati ya. Iya. Harus be careful. Iya. Nah, kalau kamu apa? Pernah sekali. Apa? Nyium aspal. Ya, nyium aspalnya karena apa? Karena jadi waktu itu kan kebetulan emang aku hujan nggak? Iya hujan. Okay. Jadi beberapa belum ada setahun sih mas. Oh belum setahun ini? Belum ada setahun. Ya itu yang waktu aku kesini malam-malam. Ya, jadi waktu itu aku emang capek tuh seharian. Terus aku emang maksa futsal. Oh iya aku tahu. Di depan Atma. Ya udah aku naik motor lah di situ kan, aku nyantai kan. Tapi aku sarungan di situ tuh. Oke. Nah terus di depanku tuh ada mobil. Ya. Nah mobilnya tuh tiba-tiba belok kanan masuk ke jalur cepat. Oke. Terus di sampingku ada depanku ada motor Aerox kan. Iya. Nah, aku posisi baru benerin HP, tak masukin ke dashboard. Iya. Otomatis tanganku yang handle di stang cuma satu, yang kanan tok kan. Iya. Dan kanan kan kalau matic motornya rem depan tok ya. Nah, ya udah di situ tiba-tiba depan rem mendadak, hasil langsung tak pencet remku. Ya udah, motor udah goyang-goyang gitu. Terus aku ya wes lah, tiba wae ya. Oh, kamu langsung pasrah ya? Iya. Oke. Terus jatuh lah aku di situ. Oh. Terus aku kesini, terus aku bilang jangan bilang ibu ya. Jangan bilang ibu ya, itu iya. Pesan itu yang aku ingat sampai sekarang. Jangan bilang ibu ya, tapi karena di podcast ini boleh anakmu jatuh. Udah tahu kalau itu. Udah tahu ya. Aku malamnya pulang kan, paginya terus tanyain, matamu ngapa? Padahal yang spionnya kan pecah satu, udah tak tutupin pakai helm tuh. Tapi tetap ketahuan ya. Ketawanya gara-gara melaritnya. Oh, melaritnya. Kan ya karena nggak wajar. Iya, kayak aduh. Tapi anehnya ya Mas ya, harusnya kan kalau jatuh gitu kayaknya sobek ya. Nah tapi tuh yang kainku sarungku nggak sobek, tapi yang sobek langsung kulitku. Apa kekuatan sarungku? Power of sarung, ya, sarungnya pakai ai. Kalau buat perang sarung mungkin lebih menarik itu. Ya. Nah yang ini yang apa? Mungkin kalau kamu berpesan sama banyak orang lah, untuk teman-teman ya yang di jalan atau yang di apa, itu apa sih yang harus diperhatikan sebenarnya? Kalau menurutku ya, mungkin kalau memang teman-teman sedang berkendara itu mungkin lebih berhati-hati. Maksudnya cepat itu boleh, cuman kan nggak harus tahu kondisi jalan juga. Iya. Ketika memang jalan baru rame ya kita jalan santai aja. Iya.
Kalau memang kita mengejar waktu ya kita berangkat lebih awal untuk menghindari meminimalisir kalau di jalan itu rasa tergesa-gesa. Karena kadang yang bikin kita nggak hati-hati kadang ya karena rasa tergesa-gesa itu. Iya. Seandainya kita di jalan nggak tergesa-gesa kan jadi kita nyantai. Jadi ketika ada ya met-metnya kejadian di depan mata tuh bisa kita langsung refleks untuk menghindari. Iya. Refleks menghindarinya lebih cepat lah. Iya. Gitu. Nah, kalau aku lebih memperbaikinya lebih ke sistem di teman-teman di pemerintah. Kalau sekarang kan teman-teman pemerintah kan sudah banyak generasi Z tuh. Iya. Nah, generasi Z yang mungkin lebih familiar dengan TikTok, dengan sosial media lah, banyak sosial media Twitter dan sebagainya. Yuk dibantu bapak-bapak ininya untuk campaign sebenarnya itu. Campaign untuk rambu dan lain sebagainya. Dan sebenarnya sudah banyak loh yang yang bikin bikin konten untuk misalnya nih ada orang yang langgar rambu terus dia di tengah-tengah, dia terus balik lagi. Di Jakarta udah banyak tuh. Ya mungkin harus diterapin di banyak kota. Iya, diterapin kayak yang waktu di mana di Bandung Pak ya? Iya. yang dia ngelanggar kan ada persimpangan kereta yang padat itu. Iya. Terus ada yang udah dikasih tanda. Dari sini dia masih mau bablas terus habis itu hampir mau ketabrak malahan itu. Dan itu udah dihilangkan dan itu udah banyak orang ini. Nah, aku sih ngingetinnya ada dua hal. Satu, teman-teman yang karena literasi baca kita juga rendah sih. Iya sih. Ya mungkin karena untuk literasi baca ya lebih ke konten itu sih. Iya, sekarang lebih ke konten sih ya, karena orang nggak seneng baca tapi senengnya konten. Iya, mungkin tapi kontennya mungkin lebih diperbaiki, nggak yang monoton gitu kan. Iya. Jadi memang interaktif lah ya. Iya. Memang ini. Jadi ketika dilihat pun tidak membosankan juga. Iya, betul. Ya itu sih. Kalau aku sih mungkin nanti kolaborasi deh pemerintah sama itu. Iya. Karena ya biar sistem rotasinya kan mungkin kalau cuman kerjanya dari dulu kayak gitu terus tapi tidak mencari cara baru kan juga sama aja. Iya. Hasil kayak cuman ya udah kita mengulangi rutinitas yang sama terus tidak lebih baik. Oke, mungkin itu dari kita berdua hari ini di podcast Pura-Pura Kritis. Mudah-mudahan itu bermanfaat ya Haya. Mudah-mudahan bermanfaat dan besok jangan diulangi deh teman-teman deh yang sering-sering melanggar. Kamu juga. Kowe kok ngelek aku, kowe Jawa Mas. Ya gimana ya? Ya kita saling ngingetin aja sih, saling ngingetin. Ya. Kecuali kita kepepet ya nggak apa-apa sih. Nggak gitu dong. Iya nggak gitu dong. Tapi kemarin kejadian juga nih sebelum kita tutup ya. Kemarin kejadian nih belum lama. Ya baru kemarin sore. Aku naik bawa mobil. Nah tapi kemarin udah keren banget. Mungkin efek media sosial juga. Jadi ada ambulan di belakang di perempatan UPN sini. Kan pas macet tuh. Ada ambulan di belakang udah meraung-raung. Nah, mungkin juga karena aku atau beberapa mobil di belakangku sudah memulai. Jadi langsung kita kasih jalan. Jadi langsung buka jalan. Nah, jadi kita mau ngasih space. Itu juga akhirnya sampai depan mobilnya lancar. Alhamdulillahnya gitu. Dan ini mungkin bisa ditiru gitu loh. Jadi untuk para teman-teman semuanya yang mungkin di Jogja masih belum semacet Jakarta ya. Iya, mengesankan ego lah kalau hal itu. Betul. Nah, karena itu kadang ego kita kekeh jadi ya lambat yang belakang. Nah, tapi juga sama dengan rekan-rekan ini juga yang relawan-relawan ambulan, kita juga appreciate banget sih, makasih banget itu udah membantu untuk memberikan buka jalan gitu. Itu keren banget, itu pekerjaan yang mulia lah, nggak dibayar loh itu. Dia lebih ke humanis, sosial ya. Tapi mengingat ambulan ya, relawan ambulan, aku punya temen SMA. Jadi temanku ini malam minggu gabut kan, pulang jam 11-an, terus ada ambulan. Ya dia niatnya baik nganterin bukain jalan ambulan. Nah, alhamdulillah emang ambulannya udah sampai rumah sakit. Tapi begitu pas dia balik dia malah kecelakaan. Ya maksudnya aneh kan, maksudnya niatnya baik mau nganterin. Tapi pas pulangnya malah yang diangkut gini. Dia pulang itu malah diangkut ke rumah sakit. Iya. Padahal niatnya kan malam minggu kan. Iya malam minggu gabut sebenarnya menolong, dia menolong
menolong saya sampai ini malah dia mungkin dalam hatinya asu harusnya aku tadi yang di ambulan kenapa sih yang aku sekarang yang di sini gitu. Tapi ada ketakutan nggak dia untuk dia nolong ambulan lagi? Enggak kan ya untungnya itu loh gitu loh, untungnya itu ya itu sih. Kalau dari Nuha tadi lebih hati-hati. Kalau dari aku lebih hati-hati itu nomor ya itu juga iya, tapi yang utama kalau dari aku konten kreator yuk bareng-bareng sama polisi sama aparat, kita sama-sama mempromosikan atau mengkampanyekan. Nah, kampanye nggak selalu harus politik ya, tapi mengkampanyekan bahwa rambu-rambu itu seperti apa ya. Iya, karena ini penting kan. Setiap hari kita berada di jalan. Iya, dan itu harus diperhatikan sebenarnya. Oke, gitu dulu, ha? Oke. Nanti kegiatan lain kamu bisa ikut lagi. Oke, no. Siap. Siap. Habis ini kamu yang edit atau aku yang edit? Bebas. Oke deh, siap. Oke, aku Eko. Aku Ari. Ciao. Berbaris di antara gerimis tentang aku, Jogja dan kamu.